Berbahagialah jika kita panjenengan yang memiliki peran, memiliki andil dalam mengentaskan kaum muslimin dari buta huruf Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran lebih baik dari semua kekayaan dunia. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar dari rumah beliau dan kami sedang berada di Sufah. Siapakah di antara kamu yang mau pergi ke Butan atau Al-Aqiq setiap hari, kemudian pulang dengan membawa 2 ekor unta yang bagus-bagus, tanpa harus melakukan dosa atau memutuskan tali silaturahim? Lalu para sahabat menjawab, kami semua ingin ya Rasulullah. Beliau bersabda, apa yang menghalangimu pergi ke masjid untuk belajar Al-Quran, membaca 2 ayat dari kitab Allah, karena hal itu lebih baik dari 2 ekor unta, dan membaca 3 ayat, maka hal itu lebih baik dari 3 ekor unta, dan 4 ayat, maka hal itu lebih baik dari 4 ekor unta, dan selanjutnya setiap hitungan ayat sama dengan hitungan unta. Masya Allah, rata-rata majlis Al-Quran TPA itu ya 1 jam atau 45 minimalnya, dibacakan lebih dari 1 ayat, lebih dari 3 ayat, lebih dari 4 ayat. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa besarnya orang-orang yang bermajlis di majlis Al-Quran. Masya Allah, ya. Kita istiqomahi. Ya, jika di situ ada majlis Quran, kita belum bisa baca Al-Quran, di situ ada tempat baca Al-Quran, kita hadir, kita baca, kita belajar. Di dalam ayat lain, man khoda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamah kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak bertujuan melainkan untuk mengetahui kebaikan atau mengajarkan kepada orang lain, maka baginya pahala orang yang menunaikan haji sempurna. Masya Allah. Ini lagi-lagi menunjukkan tingginya orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang belajar di majlis ilmu, salah satunya majlis Quran, dan tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran termasuk urutan pertama dari kebaikan yang harus dipelajari. Jadi termasuk urutan pertama yang harus dipelajari dari kebaikan dan diajarkan kepada manusia, karena Al-Quran adalah kitabullah, Al-Quran adalah wahyu Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Makanya persaksian dari Rasulullah adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Masya Allah. Dijelaskan lain di dalam lain. Man ja'a masjidi hadza lam ya'ti illa bi khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i khairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dia tidak mendatangi kecuali dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkan kepada orang lain, maka kedudukannya sama seperti orang yang jihad di jalan Allah. Barang siapa yang datang ke masjid dengan tujuan selain itu, maka kedudukannya sama seperti orang yang melihat harta dan dunia milik orang lain. Maka pentingnya kita ikhlas datang ke masjid belajar agama, terlebih lagi belajar Al-Quran, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya, kata Rasulullah SAW, fahuwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka dia seperti kedudukannya orang yang berjihad di jalan Allah. Padahal jihad fisabilillah
a'dhamu a'mal, seutama-utamanya amal. Maka wajar belajar Al-Quran dikatakan juga seutama-utamanya amal, karena bimanzilati fi sabilillah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengajarkan satu ayat, maka mendapatkan pahalanya selama ia dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran akrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih." Sesungguhnya yang akan menyusul seorang mukmin dari amalan dan kebaikan setelah dia meninggal adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan disebarkannya, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah yang untuk musafir, atau sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan hartanya ketika ia sehat dan masih hidup, yang akan mengikutinya setelah kematiannya.